Rudal balistik antar benua berbasis darat atau ICBM terbaru Rusia, Sarmat, diklaim dapat terbang di atas kutub utara dan selatan. Rudal itu juga mampu memelesat di sepanjang lintasan lainnya. Karena rasio power to weight dari sistem rudal baru ini, lintasannya memiliki kemampuan untuk berubah dari lintasan terkenal kami melalui kutub utara jika perlu. Dimungkinkan untuk meletakkan lintasan melalui kutub selatan yang pada prinsipnya tidak dilindungi hari ini. Ungkap Komandan Pasukan Rudal Strategis Rusia, Kolonel Jenderal Sergei Karakev. Dan ada juga kemungkinan lintasan lain dalam hal kemungkinan peluncuran ke luar angkasa, kata dia, seperti dikutip kembali kantor berita Sputnik. Karakev pun sesumbar dalam beberapa dekade mendatang, boleh dibilang hampir tidak mungkin pihak atau negara lain membuat sarana untuk mencegat Sarmat. Hari ini mereka, pihak lawan, mengatakan bahwa pertahanan udara tidak ada untuk sistem rudal Sarmat dan mungkin tidak akan ada dalam beberapa dekade mendatang, kata Karakev. Dia menjelaskan meskipun berupa roket propelan cair, Sarmat berakselerasi hampir secepat rudal dengan motor roket padat ringan. Hal ini menurut dia menjadi salah satu alasan mengapa Sarmat akan sulit untuk dicegat. Kepala Badan Antariksa Rusia, Dmitry Rogozin, mengatakan Moskow akan menguji Sarmat sepanjang tahun ini. Militer Rusia juga akan mulai menerima rudal tersebut pada musim gugur 2022. Roskosmos berencana membangun total 46 rudal Sarmat untuk kebutuhan militer Rusia. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, Sarmat mampu menyerang target pada jarak jauh menggunakan berbagai lintasan penerbangan. Rudal itu juga dijamin mampu mengatasi sistem pertahanan rudal yang ada maupun yang prospektif. Peluncuran uji coba pertama rudal Sarmat dilakukan pada 20 April lalu. Menurut Wakil Komandan Pasukan Rudal Strategis Rusia, Sergei Poroskun, Sarmat akan bertugas selama 50 tahun untuk pertahanan Rusia. Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya harus mempersiapkan tanggapan menghancurkan terhadap potensi aksi nuklir Rusia. Seruan itu dilontarkan oleh Senator Amerika Serikat Mitt Romney. Seruan untuk bertindak datang di tengah ancaman dari Kremlin dan peringatan dari diplomat Rusia bahwa invasi Ukraina negara itu dapat menyebabkan serangan nuklir. Penggunaan senjata nuklir oleh Rusia tidak dapat disangkal akan menjadi peristiwa geopolitik yang mendefinisikan ulang dan mengorientasikan ulang, tulis Senator Republik itu dalam opininya di The New York Times. Kita harus membayangkan hal yang tak terbayangkan, khususnya bagaimana kita akan merespon secara militer dan ekonomi terhadap pergeseran seismik di medan geopolitik global. Mantan kandidat Presiden Amerika Serikat itu mempresentasikan beberapa opsi yang tersedia bagi sekutu barat selain respon nuklir jika Presiden Rusia Vladimir Putin yang terpojok dan delusi menggerakkan senjata nuklir. Pasukan NATO dapat terlibat dengan Rusia di Ukraina dan menghancurkan upaya mereka untuk merebut kembali wilayah bekas Soviet yang damai. Amerika juga dapat menekan China dan sekutu Rusia lainnya untuk berbalik melawan mitranya dengan ultimatum, serupa dengan yang disampaikan oleh mantan Presiden George W. Bush setelah serangan 11 September. Anda bersama kami atau Anda bersama Rusia, Anda tidak bisa bersama keduanya. Ia mengatakan setiap negara yang bersekutu dengan Rusia pasca nuklir akan menjadi paria global dan akan dipaksa untuk menanggung Armageddon ekonomi yang jauh lebih disukai daripada Armageddon nuklir. Romney mengatakan dia mendukung dukungan Amerika Serikat yang berkelanjutan terhadap Ukraina dan menganggap pemerintahan Biden bekerja dengan NATO untuk mengembangkan dan mengevaluasi berbagai opsi. Tanggapan potensial terhadap tindakan yang begitu kecil dan disorientasi secara geopolitik seperti serangan nuklir harus dirancang secara optimal dan mendapat dukungan dari sekutu NATO kami. Putin dan pendukungnya seharusnya tidak ragu bahwa jawaban kita terhadap kebejatan seperti itu akan menghancurkan. Pasukan Vladimir Putin mengobrol rudal untuk membombardir kota Lozova, Ukraina. Rudal Moskow diarahkan ke segala arah tanpa target yang jelas sehingga banyak fasilitas sipil hancur akibat ledakan. Lozova terletak kira-kira 45 mil barat daya Izium, kota yang diduduki Rusia di wilayah Kharkiv, Ukraina. Salah satu rudal sejarah telak mengenai rumah budaya. Tak pelak, gedung yang baru dibangun itu hancur berantakan. Fatalnya, serangan rudal Kremlin di rumah budaya menewaskan 7 warga sipil, termasuk seorang gadis berusia 11 tahun. Rekaman horor menunjukkan bangunan itu dilalap api setelah dihantam rudal yang oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky disebut sebagai tindakan kejahatan mutlak. Rudal itu terlihat dalam video dalam milidetik saat turun ke bumi sebelum menghancurkan gedung.
Dalam postingan Telegram yang disertai dengan video tersebut, Zelensky mengecam serangan tersebut. Serangan rudal Rusia ke rumah budaya yang baru direnovasi katanya yang dikutip Desan. Para penjajah mengidentifikasi budaya, pendidikan, dan kemanusiaan sebagai musuh mereka, dan mereka tidak menyayangkan rudal atau bom, tuturnya. Apa yang ada di benak orang-orang yang memilih target seperti itu kejahatan mutlak, kebodohan mutlak, ucap Zelensky. Kementerian Pertahanan Ukraina menuduh Rusia dengan sengaja meneror penduduk sipil negara itu. Sepanjang perang di Ukraina, Rusia telah melakukan serangan rudal yang telah menewaskan puluhan warga sipil. Pada bulan April, sedikitnya 50 orang tewas dan lebih dari 100 terluka setelah sebuah rudal Rusia dengan tulisan untuk anak-anak di sampingnya menghantam sebuah stasiun kereta api Ukraina. Gambar-gambar horor menunjukkan mayat-mayat berseragan di tanah di samping bagasi yang ditinggalkan di stasiun kereta api Kramatorsk di Ukraina Timur di tengah laporan bahwa situs itu telah diledakkan oleh pasukan Rusia. Dalam pertempuran di Izium, wilayah timur laut Kharkiv, tentara Ukraina berhasil membunuh Jenderal Rusia Andrei Simonov. Kematian Jenderal ke-9 Rusia bermula dari serangan tentara Ukraina yang menargetkan pangkalan militer pasukan Kremlin. Insiden di Izium itu menandai jumlah komandan Vladimir Putin. Yang kehilangan nyawa di Ukraina terus meningkat. Mayor Jenderal Andrei Simonov tercatat sebagai Kepala Tentara Gabungan Kedua, lapor Kyiv Post. Rekaman yang dibagikan di media sosial tampaknya menunjukkan serangan dari salvo roket. Serangan itu juga dilaporkan menghancurkan lebih dari 30 kendaraan lapis baja Rusia termasuk tank. Pasukan Moskow dibuat panik dan kalang kabut dihadapkan pada ledakan sejumlah roket yang ditembakkan tentara Ukraina. Penasihat Presiden Oleksiy Arestovych mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa sekitar 100 orang Rusia tewas dalam serangan itu, termasuk Simonov. The Kyiv Independent memperkirakan bahwa pasukan Rusia telah kehilangan lebih dari 25.000 tentara sejak dimulainya perang. Kremlin telah menderita banyak korban saat konflik terkecamuk selama 3 bulan, lapor Desan. Dalam laporan terbaru, pemimpin Rusia Vladimir Putin dikabarkan terkena kanker perut. Telah dipaksa untuk mengurangi parade hingga sepertiga menurut angka. Pasukan Rusia kocar-kacir diserang Brigade Mekanik ke-53 Ukraina yang menggunakan drone Switchblade. Rudal-rudal yang digunakan tentara Ukraina makin banyak menghancurkan pasukan Vladimir Putin. Selain menargetkan tank baja, helikopter, jet tempur, dan kapal perang, banyak juga rudal Ukraina yang menyerang langsung kumpulan prajurit Kremlin. Tayangan terbaru di media sosial menunjukkan lokasi markas bergerak pasukan Rusia yang terekam kamera drone Ukraina. Terlihat sekumpulan tentara Moskow militer Ukraina menggunakan drone Switchblade yang kemudian menjatuhkan bom di lokasi itu. Terjadi ledakan dan kepulan asap, pasukan Rusia yang selamat dibuat panik dan melarikan diri. Setelah insiden ledakan, drone Switchblade terus merekam pergerakan pasukan Rusia yang tercerai-berai. Beberapa tentara Rusia berlindung di bangunan-bangunan kosong, sementara markas mereka hancur. Belum ada laporan berapa tentara Rusia yang tewas. Namun serangan itu dilaporkan dilakukan oleh Brigade Mekanik ke-53 Ukraina. Ukraina mendapat drone Switchblade setelah Amerika Serikat memasok Kyiv dengan jumlah yang banyak, lapor Express.